Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 30 Juli 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polresta Surakarta, Polda Jawa Tengah mengamankan seorang pria yang terlibat perkelahian, mengakibatkan korban meninggal dunia. Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur sampaikan keberhasilan operasi Patuh Semeru 2025 selama 2 pekan mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 27 Juli 2025. Kegiatan polisi sahabat anak yang digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Magelang Kota yang berlangsung di Raudatul Atfal Muslimat NU Bandongan. Di informasi pertama, pemirsa Satres Narkoba Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Banyumas. Kasatres Narkoba Polresta Banyumas Kompol Willy Budianto menegaskan bahwa pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas telah berhasil mengamankan seorang wanita yang berinisial HRH. Ini adalah residivis yang sebelumnya sudah 2 kali menjalani proses pidana yang sama terkait dengan obat-obat berbahaya dan psikotropika. Yang bersangkutan diamankan pada tanggal 6 Juli 2025. Saat kita datangi rumahnya, yang bersangkutan sempat mengelak. Namun informasi lebih kuat dan kami melakukan upaya penggeledahan. Dan benar saat dicari di dekat atap rumah itu, di plafon di atas sana, kita temukan sejumlah obat yang lumayan cukup banyak, yaitu sebanyak 1.945 butir obat kemasan silver. Ya. Silver ini tanpa merek yang saat ini marak beredar. Yang berikutnya adalah sebanyak 2.000 butir jenis Hexmer, 1.000 butir Trihex, dan 400 butir. Pemirsa, kita akan berbincang dengan Kasatres Narkoba Polresta Banyumas, Kompol Willy Budianto, yang sebelumnya sempat terputus. Yang Kompol Willy. Halo, selamat siang, Mas. Baik. Ya. Bagaimana kronologi pengungkapan kasus ini dapat dijelaskan, Pak? Jadi kronologis dari pengungkapan kasus ini adalah yang bersangkutan ini adalah residivis yang kemudian di lingkungan masyarakat sekitar tempat dia tinggal itu memang sudah cukup resah ya dengan adanya kegiatan dan melakukan transaksi jualan. Meskipun hampir jarang orang ini adalah orang identitas itu, namun kedatangan orang-orang dari luar tempat kemudian transaksi itu menjadikan kecurigaan dari masyarakat yang ada di sekitar tempat dia tinggal. Dan kami juga ada kampung tangguh anti narkotika yang itu masyarakat selalu aktif bersama dengan kami menginformasikan bahwa sepertinya yang bersangkutan masih berkegiatan yang sama dengan kegiatan yang sebelumnya, sehingga saya mengirimkan tim untuk melakukan penyelidikan benar tidak bahwa yang bersangkutan itu masih melakukan kegiatan yang sama. Dari hasil penyelidikan ini akhirnya kita dapat informasi bahwa betul yang bersangkutan masih berkegiatan sama, yaitu mengedarkan obat-obat terlarang ini. Yang dengan cara penyelidikan lebih dalam lagi, akhirnya kita dapat mengungkap kasus ini, yang kebetulan barang buktinya ini sebenarnya sudah dia sembunyikan serapi mungkin, yaitu di atas
apa di bawah genteng ya, di bawah genteng, jadi di plafon di atas. Jadi kalau untuk ngambil dia harus naik dulu ke atap apa ke atas rumah gitu, ngambil barang demikian. Dan barang bukti apa saja yang sudah diamankan dan rencana pelaku ini akan diedarkan di mana saja, Pak? Kalau barang bukti yang berhasil kita dari yang bersangkutan adalah sebanyak 145 lagi 1.945 butir obat dengan kemasan silver bergaris hijau biru. Nah, kalau di sini eh, obat itu mereka sebut tramadol, namun di kemasan obat itu tidak ada tulisannya sama sekali mereknya. Jadi hanya polos. Polos itu kami yakini jenisnya adalah tramadol. Yang satu botol plastik terus heximer, artinya eh, mas botolan ini masih penuh ya, isinya itu heximer 1.000 butir. 1.000 butir, kemudian satu botol lagi yang isinya 3,5 ya, itu sekitar 595 butir. Kemudian 400 butir itu MF ya. MF itu kalau biasanya sebetulnya Yurindo ya, jenis Yurindo. Kemudian eh, masih 29 butir obat kemasan dulu terusan antrak, dan uang 200.000 serta handphone dan eh, obat lagi jenisnya eh, nggak ada kemasannya, jadi hanya dibungkus dalam plastik gitu aja. Demikian, Mas. Baik, selanjutnya bagaimana sinergi dengan dinas terkait di Kabupaten Banyumas dalam upaya perlindungan anak dari bahaya narkoba ini, Pak? Silakan. Nah, ya, B. Jadi kami bersama dengan dinas terkait sudah berkomitmen ya untuk melindungi dan menjaga anak kita ini dari bahaya narkotika. Kami sudah berkomunikasi dengan dinas untuk dapatnya diberikan kesempatan untuk memberikan perlindungan, dan pada penerimaan siswa baru ini kami sudah masuk ke beberapa sekolah baik yang swasta maupun sekolah yang negeri ya, untuk memberikan edukasi terkait bahayanya obat-obat ini, bahaya yang selanjutnya dapat nantinya apa apa yang menjadi cita-citanya itu tidak akan tercapai ketika dia sudah terjerumus kepada obat-obat terlarang ini. Kemudian efek dari pergaulan dari obat ini juga lebih banyak hal-hal yang negatif yang akan dia rasakan tentunya. Kami sudah berkomunikasi dengan dinas pendidikan yang ada di sini, dan diberikan kesempatan kami untuk mulai dari memberikan sebagai pembina upacara, sehingga di mana kami saat memberikan pembinaan itu juga kami berikan kesempatan untuk memberikan 4P4KN atau memberikan penyuluhan terkait bahaya narkotika. Dan tadi itu pada saat penerimaan siswa baru itu kami juga memberikan kesempatan. Kemudian dengan BNN juga kami bersinergi. Hari ini juga kebetulan tim kami sedang asistensi bersama dari BNN dengan pengguna banyak tidak berhenti dari kegiatan atau apa yang menjadi kebiasaan. Dan apa pesan untuk pemirsa Pori TV dalam menghadapi bahaya peredaran narkoba ini, Pak? Nah, kalau untuk pesan kami adalah simple sebetulnya, yaitu peduli. Jadi jangan biarkan terutama orang sekitar kita. Jadi anak kita, saudara kita, lingkungan kita harus peduli, harus
berani mengingatkan, jangan hanya diam. Kemudian kami juga sudah berupaya untuk turun ke masyarakat. Baik, kami berpesan melalui Babin Kamtibmas. Kemarin juga kami terima kasih kepada Kodim Banyumas ya diberikan kesempatan memberikan dari Kodim minta kami untuk berikan penjelasan sehingga ada pembekalan kepada Babinsa juga untuk ketika mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan narkotika itu apa yang harus dilakukan, apa yang kepada siapa berkomunikasi kami sudah jadi sekali lagi kalau ada hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan narkotika harus peduli, yaitu dengan cara melaporkan baik kepada Babin Kapolres ya, kepada perangkat desa ada lingkungan situ, kemudian kepolisian. Dari situ ada selain Babin Kapolres ada Babinsa, silakan dikomunikasikan. Karena untuk menyelamatkan ini anak-anak kita ini kita harus peduli, jangan biarkan kita hanya cuek ya, gitu. Dan saya peduli bisa menyelamatkan ini. Demikian Mas. Baik, terima kasih Kompol Willy Budianto telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, Hari Ikrar Gerakan Pramuka diperingati setiap 30 Juli atau 2 pekan sebelum Hari Pramuka Nasional yang jatuh setiap 14 Agustus. Tahun 2025 menandai peringatan ke-64 sejak lahirnya Ikrar Penyatuan Gerakan Kepanduan di Indonesia. Momentum ini menjadi tonggak sejarah bersatunya berbagai organisasi kepanduan dalam satu wadah tunggal yang kini dikenal sebagai Gerakan Pramuka Indonesia. Pemirsa presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.